Akan kubuat semua laki-laki itu bertekuk lutut melihat kecantikanku dan goyanganku. Wati, apa kamu mau pergi malam ini juga untuk menari? Kalau memang saya mau ngeronggeng, kenapa? Keberatan? Enggak apa-apa. Aku cuma pengen ngikutin kamu. Supaya kamu hati-hati. Karena goyangan dan kecantikan kamu bisa mengundang laki-laki untuk berbuat jahat. Alah, nggak usah pakai ceramah deh. Urusin aja penyakit kamu. Nggak usah mikirin saya. Bosan dengerin ceramah mulu. Pusing tahu. Minggir ah! Apa lagi nih? Mau ikut ceramahin saya juga? Sama kayak enaknya? Omongan suami kamu tuh benar. Kamu cantik, pandai berjoget. Kamu harus menjaga iman kamu supaya nggak buat laki-laki bernafsu sama kamu. Apa sih maksud ibu? Menghina pekerjaan saya? Enggak suka sama kerjaan saya? Bukan begitu maksud ibu. Warga sekitar sudah ngecap kamu sebagai ronggeng. Kalau saya jadi ronggeng, emang kenapa? Kan goyangan kamu jangan sampai laki-laki jadi punya pikiran yang enggak. Enggak usah banyak ceramah. Ceramah mulu, pusing tau nggak kepala. Pada so suci semuanya. Saya yang cari duit tiap hari ngempanin kalian. Udah makan gratis juga udah bagus, bawel lagi. Ini berlian yang akan saya tanamkan di wajah kamu dan di pinggul kamu. Ini yang akan membuat sempurna dan goyanganmu membuat mereka terbelalak dan terkesima. Ono coroko toto sawala, padha jayanya monggo padha. Kamu kelihatan cantik. Tapi ingat pantangannya. Apa pantangannya, Ki? Kamu tidak boleh makan nasi selama belian ini tertanam di wajah kamu. Kalau tidak, semua kekuatan yang ada di kamu akan luntur. Lihat tuh, itu pakarnya digait sama ronggeng. Si ronggeng itu benar-benar kurang ajar. Dia benar-benar udah bikin suami kita tergila-gila. Brengsek dia. Wah, ini makannya. Sengaja pengen saya marah terus. Ibu pikir kamu mau makan. Saya emang mau makan, tapi nggak nasi. Berapa kali sih ibu saya bilang saya nggak suka nasi? Kalau nggak makan nasi, makan apa? Apa aja dong, asal jangan nasi. Sekarang ibu keluar cari makanan selain nasi. Astagfirullahaladzim. Wati,
Kenapa kamu tidak mau makan nasi? Kamu sudah sebulan tidak makan nasi, Wat. Kamu tuh nggak usah ikut ngomong deh. Kamu ngomong kepala aku tuh pusing. Ngomong sama batuk sama aja suaranya. Ini lagi, ngapain masih di sini? Dengar nggak tadi saya suruh apa? Cepet cari makanan. Cari gado-gado nggak pakai lontong. Ingat. Bu. Beresin dulu. Itu beresin dulu baru pergi. Wat. Apa lagi nih? Pusing aja. Cepetan ah. Sini ah. Mas, kalau saya lagi ngomong sama ibu, jangan ikut campur. Ibu itu sudah tua. Kamu tidak pantas berkata seperti itu sama ibu. Dan lagi ibu benar. Kamu kan sudah lama tidak makan nasi. Siapa suruh dia nggak denger apa yang aku omongin? Aku mau makan nasi, beras atau gabah, terserah aku, bukan urusan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karya, Apa kabar Dewati? baik Pak. Nah, silakan masuk Pak. Iya ya. Silakan duduk. Pak Karya kesini mau nagih uang kontrakan. Enggak. Bukan itu tujuan saya datang kemarin. Suami kamu kemana, Wan? Ada di kamar, lagi tidur Pak. Ya namanya juga orang sakit, tiap hari kerjanya tidur aja. Semenjak suami saya sakit kan dia nggak bisa cari nafkah. Makanya Pak, kami nggak sanggup bayar uang kontrakan. Karena buat uang makan aja, saya yang cari sendiri. Saya tahu, saya ngerti. Saya datang kemari bukan mau nagih uang kontrakan. Justru sebaliknya, saya mau memberikan sesuatu yang lebih baik buat Dewati. Tawaran apa ya Pak? Setelah saya pikirkan masak-masak, saya yakin kalau Dewati mau menjadi istri saya yang kedua. Mana bisa Pak Karya? Saya kan udah punya suami. Atau begini aja, kalau memang Pak Karya cinta sama saya, Pak Karya mau nunggu saya sampai saya cerai dengan suami saya? Saya pasti mau. Saya akan menunggu Dewati menjadi janda. Tapi ingat, Dewati harus ikhlas menerima saya. Saya sih asalkan Pak Karya baik terus sama saya dan nggak ngusir saya dari sini ya. Saya tidak bakalan mengusir Dewati dari rumah ini. Kalau Dewati mau, rumah ini ikhlas saya kasih buat Dewati. Asalkan Dewati mau menjadi istri muda saya nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Masuk. Saya tunggu jandanya Dewati. Mana pesanan saya, Bu? Ini ibu beliin gado-gado
Belum dipiringin juga dari tadi. Ngapain aja sih, Bu? Udah masuk main nyelonong aja. Nggak ngeliat ada pakar yang punya rumah di dalam. Saya ngerjain. Wati, apa benar yang Ibu dengar pembicaraan kamu sama Pak Karya? Jadi tadi Ibu nguping pembicaraan saya dengan Pak Karya? Bu, Ibu ngapain sholat tiap hari, ngaji tiap hari, kalau Ibu masih suka nguping pembicaraan orang lain? Percuma dong, kan sama juga dosa. Ya udah nggak usah sholat sekalian. Maaf, Wati. Ibu nggak sengaja dengar. Ibu sayang sekali sama kamu. Kalau sampai terjadi perceraian antara kamu sama Ian, kasihan Desi, Wat. Denger ya, Bu. Rumah tangga saya nggak ada sangkut pautnya sama Ibu. Saya mau cerai kek, mau enggak kek, itu urusan saya bukan urusan Ibu. Lagian juga saya nggak perlu cerai sama anak Ibu. Dengan kondisinya sekarang yang sakit-sakitan itu, sebentar lagi juga mampus. Astagfirullahaladzim. Bu. Apa lagi? Desi disuruh bayaran sama Bu Guru, Bu. Minta bapak kamu sana. Sana. Desi. Bilang sama guru kamu. Bapak minta waktu seminggu lagi ya. Nanti kalau Bapak udah sembuh, Bapak akan cari uang untuk bayar uang sekolah kamu. Ya. Wati, apa kamu nggak bisa bantu? Aku pinjam uang kamu dulu. Nanti aku ganti. Kalau aku udah sembuh, aku akan cari kerja. Saya sih bisa aja, asal saya nggak punya suami yang lemah kayak kamu. Kamu nggak usah mikirin saya, Mas. Mikirin saya tuh mahal. Nggak bakalan sanggup. Pikirin tuh anak kamu sama ibu kamu. Jadi laki-laki kok nggak ada gunanya. Apa sih manfaatnya kamu, Mas? Nggak ada, kan? Sabar ya, Nak. Kamu ngerti kan apa yang tadi Bapak bilang? Kurang ajar banget. Ayo kita kasih pelajaran malam ini juga. Panas hati mon abdi gaduh bebene anatara kuring jeung anjeun
Kamu juga Saraswati. Dasar penari racun kamu. Wanita jalang. Bisanya cuma merusak rumah tangga orang. Pergi kamu, pergi. Bubar semua, bubar. Saraswati, tunggu Saraswati. Jangan takut. Saraswati. Maaf. Saya nggak maksud. Kamu siapa? Saya nggak pernah ngeliat kamu di kampung ini. Saya Tony. Saya baru datang dari Jakarta. Kok kamu tahu nama saya? Siapa yang nggak kenal sama penari cantik seperti kamu, Saraswati? Kamu dari Jakarta. Pantesan tampang kamu beda. Nggak kayak pemuda kampung sini. Kamu nggak usah khawatir. Mereka udah nggak ngejar kamu kok. Boleh saya antar kamu pulang? Nggak usah. Rumahku deket tuh. Kontrakan situ. Kamu kontrak di sini? Kalau kamu ikut saya ke kota, kamu bisa dapat rumah yang mewah di sana. Kamu jangan menyia-nyiakan kecantikan kamu sama bakat kamu bergoyang, Saraswati. Kamu ini bagai berlian. Selalu berkilau dan memukau. Oke, kalau kamu mau ikut saya ke kota, saya tunggu kamu besok di sini ya. Saya pengen ke kota, Mas. Saya pengen ngerubah nasib hidup. Saya pengen maju. Saya pengen berhasil. Saya capek di sini. Hidup miskin terus-terusan. Kalau saya ke kota, kira-kira saya bisa berhasil nggak ya? Pasti, Saraswati. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok ya, sayang ya. Jangan lupa ya. Duluan ya. Kena dia. Wati, kamu mau kemana? Saya mau pergi. Kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi ke Jakarta. Ini lepasin. Wati, kamu meninggalin aku sama Desi anak kamu. Terserah. Saya harus pergi dari sini. Saya udah bosan di sini ngurusin kamu tiap hari. Penyakitan, batuk-batuk, saya nggak bisa tidur. Nyenyak tiap malam. Dan saya kalau di situ saya nggak akan maju-maju. Lepasin tangan kamu. Enggak, kamu nggak boleh pergi. Aku sebagai suami kamu tidak mengizinkan kamu pergi. Kamu nggak berhak untuk melarang aku. Siapa kamu? Hah? Kamu suami yang nggak berguna? Aku yang cari uang tiap hari. Kamu gunanya apa? Nggak ada. Kamu bikin aku bosan. Saya. Bapak! Wati, aku mohon jangan tinggalin aku sama anak kamu. Aku tahu kenapa kamu ingin aku di sini terus, hah? Supaya tiap hari aku yang cari uang buat kamu kan? Nafkahin kamu, ngurusin kamu. Kamu pikir aku nggak muak sama kamu? Kamu laki-laki nggak berguna. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Ini apa sih anak kecil bohong banget? Ibu jangan pergi. Wati, kamu kemana? Saya mau pergi. Jangan pergi, Wati. Kasihan anak dan suamimu. Saya capek ngurusin suami yang nggak berguna. Ini. Ya Allah. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Wati, jangan tinggalin kami. Wati, Ibu jangan pergi. Wati. Ibu.
Ibu jangan pergi. Sudahlah. Kita pasrahkan kepada Allah. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu. Kamu cantik banget, sayang. Kayaknya ntar aja deh. Cepet pergi yuk. Takut ada yang lihat. Yuk. Halimah! 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 Pak Karya, Mana Saraswati? dia Apa benar dia sudah pergi sama orang kota itu? Kurang ajar. Dia ngomongin saya. Baik kalau begitu caranya. Saya sudah tidak bisa menahan istri saya kalau datang kemari mengusir kalian dari tempat ini. apa Pak? Bapak mengusir kami. Tolong Pak, kami jangan diusir. Wati pasti pulang. Ingat Bu Halimah, Wati menunggak uang kontrakan sudah 3 bulan. Dan sekarang ini jalan yang ke-4 bulan. Selama ini saya masih bisa bersabar karena Wati ada di sini. Tapi sekarang dia pergi bersama laki-laki ke kota itu. Dan dia tega ngomongin saya, Bu. Pak Karya, tolong kami Pak. Kami jangan diusir dari sini. Wati pasti pulang. Paling juga dia manggung di kota. Baik, kita tunggu sampai bulan depan. Kalau dia tidak pulang juga, silakan ibu angkat kaki dari rumah saya. Kenapa, Pak? Nenek! 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 Nenek, apa, Nek? Astagfirullahaladzim. Desi. Desi, kamu ambillah belakang. Dan, kamu istirahat dulu. Besok kita ke dokter ya. Nggak usah, Bu. Nanti juga saya sembuh sendiri. Desi, cepat lapnya. Nenek, nih. Bagus sekali, Wati. Apanya yang bagus, Mas? Ya penampilan kamu, semua orang di sini suka sama kamu. Aku ngerasa nggak ada yang istimewa malam ini. Nggak ada bedanya ngeliat mereka seperti ngeliat mayat hidup yang lagi nontonin aku. Aku kurang puas, Mas. Kayaknya
aku kurang menarik di mata mereka. Loh, enggak kok. Banyak sekali orang yang menitipkan pujian buat kamu, Wati. Mas, aku besok mau pergi sebentar ya. Terus, boleh nggak kalau aku minta uang hasil malam ini? Kamu mau kemana? Aku ada urusan sebentar aja. Cuma sehari kok. Boleh ya? Ki, saya mau pasang susuk yang paling ampuh. Soalnya saya kok ngerasa di Jakarta tuh belum istimewa banget. Ada susuk yang membuat keinginanmu menjadi nyata. Tapi ingat, pantangannya juga berat. Tantangannya apa, Ki? Kamu tidak boleh melakukan pernikahan selama susuk itu tertanam di wajah kamu. Kalau kamu melanggar, akan tahu akibatnya. Ngerti? Saya siap, Ki. Saya siap untuk tidak melanggar aturannya. Yang saya butuhkan saat ini adalah materi. Yang penting, saya harus bisa menundukkan semua laki-laki di Jakarta, Ki. Hono coroko toto solo podo soyonyo. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku memohon, meminta dan menyembah ya Allah. Dan tunjukkanlah jalan yang benar kepada istri hamba ya Allah, agar dia dapat kembali kepada keluarga ini ya Allah. Karena kami masih sangat membutuhkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wati, penampilan kamu malam ini benar-benar memukau. Sampai ada pengusaha kaya yang kepincut sama kamu. Dia mau kenalan. Siapa, Mas? Aku kenalin yuk. Tapi kan aku belum ngapain. Udah nggak apa-apa gitu. Ayo, ayo. Ada pengusaha yang kepincut sama aku. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya terus terang merasa tersanjung dan bahagia sekali. Kamu mau datang menemui saya. Saya juga senang bisa kenal orang seperti Mas. Nama kamu Saraswati, kan? Iya. Oh ya, kenalkan. Saya Dani. Saya betul-betul kagum melihat kamu menari tadi. Gerakan kamu begitu lembutnya dan terus terang sangat bagus sekali. Apalagi penarinya juga begitu cantik sekali. Mas Teh paling bisa aja.
kamu sudah punya suami? Belum. Berarti masih single dong? Iya. Sudah punya pacar? Juga belum. Oh. Alangkah beruntung sekali seorang laki-laki bisa mendapatkan kamu. Seandainya laki-laki yang beruntung itu adalah saya. Ayo, silakan diminum. Silakan. Silakan saya. Bagus banget, Mas. Jadi ini rumah bos saya? Iya. Orang secantik kamu pantas mendapatkan rumah ini. Gimana, kamu suka? Seneng banget dong. Makasih ya, Mas. Oke, sayang. Sekarang kita lihat ke dalam, yuk. Bapak. Bapak. Pak. Bu Suti, ada apa, Bu? Bu Halimah baru pulang mengubur. Iya, Bu. Begini, Bu. Saya sudah ada calon penghuni baru. Lusa dia mau pindah ke sini. Jadi saya mohon Ibu segera mengosongkan rumah ini ya. Tapi Bu Suti, kata Pak Karya, saya masih boleh tinggal di sini sampai bulan depan. Iya. Sampai bulan depan itu kan kalau belum ada penghuni baru yang mau pindah ke sini. Sekarang kan sudah ada. Nggak enak dong. Mana dia sudah bayar uang muka ke saya. Tolong saya, Bu. Saya bulan depan pindah. Saya nunggu menantu saya Wati datang ke sini. Bu Halimah ini apa-apaan sih? Dengar ya, Bu Halimah. Rumah ini akan lebih bermanfaat bila saya kontrakan sama orang lain. Kecuali kalau Ibu sanggup membayar sewanya ke saya. Ibu nggak sanggup kan membayar sewa ke saya, apalagi melunasi tunggakan yang 3 bulan kemarin? Lagian penari lacur menantumu itu nggak mungkin balik lagi ke sini kok. Bahkan mungkin dia sudah lupa kalau dia pernah punya suami dan anak di sini. Bu Suti, jangan bilang begitu. Menantu sayang tidak seperti itu. Dia pasti akan datang ke sini. Alah, sudahlah. Pokoknya saya tidak mau tahu. Lusa rumah ini harus segera dikosongkan. Kalau tidak, saya akan suruh orang saya untuk mengosongkan rumah ini. Mengerti? Nek, Desi mau ketemu Ibu. Iya, nanti kita cari ibumu ya. Ke Jakarta. Yeay. Kamu gimana? Senang kalau jalan-jalan gini? Ayo nih cepetan. Tunggu dulu, tunggu banyak mobil, Des. Oh! Ya Allah, Desi! Kamu kalau nyebrang bilang sama nenek. Itu kan Ibu sama Desi. Ngapain mereka ada di Jakarta? Mas, pergi yuk cepetan, Mas.
Nanti mereka minta macam-macam lagi. Ayo cepetan. Itu kayak ibu deh. Mana? Ibu! Wati! Ibu! Wati! Nek, itu ibu. Iya. Wati! Ibu! Sayang, kenapa kok kamu tiba-tiba begitu shock melihat dua orang tadi? Bukannya aku shock, Mas. Aku cuma takut aja kalau mereka minta macam-macam sama kita. Lagian orang sekarang kan nyari duit dengan jalan apa aja. Lagian juga Mas ngapain sih berhenti di situ lama-lama? Nggak tahu ya kenapa, tapi tiba-tiba aku begitu kasihan melihat dua orang tadi. Nggak apa-apa ya mereka ya? Mudah-mudahan Mas Dhani nggak berpikir macam-macam tentang aku. Dan mudah-mudahan dua orang kampung itu nggak akan muncul-muncul lagi di depan kami. Semoga aja Tuhan cepat menyingkirkan mereka dari sini. Bener-bener sial. Nek, Desi lapar, Nek. Rumah ibu masih jauh nggak, Nek? Kita cari warung makan ya. Nanti kalau udah makan, baru kita cari rumah ibu lagi. Tuh, warung makan. Yuk. Bu, semuanya jadi berapa, Bu? 15.000, Bu. Tapi maaf, Bu, uangnya cuma ada 5.000. Atau nggak bisa, Ibu? Nggak ada lagi, nggak habis. Kalau Ibu nggak punya uang, jangan makan di warung saya. Jangan makan di sini. Maaf, Bu. Yaudah, Ibu pergi sana, pergi. Jangan di sini, jangan makan di sini. Iya. Oh, sini. Nih, bawa sekalian. Jangan makan lagi di sini ya, kamu ya. Nek, Desi capek. Kita istirahat dulu sini ya. Di mana? Duduk sini. Katanya kita mau ketemu ibu. Iya. Besok kita coba cari ibu lagi ya. Tapi besok janji ya kita cari ibu lagi. Iya. Sekarang Desinya bobok dulu ya. Itu kayak ibu deh. Mana? Ibu! Wati! Ya Allah. Kalau benar dia menantuku, pertemukanlah aku sekali lagi dengan dia. Semoga dia mau menerima aku dan anaknya ini. Desi, badan kamu panas, Nak. Ya Allah. Ini di sini.
Wati! Wati! Kamu ngapain sih kesini? Pergi sekarang. Dan jangan cari saya lagi. Tapi Wati, ini Desi anak kamu. Dia butuh kamu. Udah sana. Desi lagi sakit, Wati. Pergi. Ada apa, sayang? Ini Mas, ada pengemis, kasihan banget. Anaknya sakit lagi. Aku mau ngasih uang buat obat. Kasihan. Kenapa sekalian nggak kita bawa aja dia ke dokter? Nggak usah. Lihat aja ibunya masih sehat kayak gitu. Masih bisa jalan kok. Kasih uang aja buat berobat, ya. Ini, Bu. Nih. Masih kurang ya? Sana. Pakai berobat. Mas. Ayo. Udah sini pergi. Ibu. Nek, ibu nggak biarin kita masuk sih, Nek. Sabar ya. Mungkin ibu kamu masih capek. Nanti kalau udah waktunya kan boleh. Ibu. Desi mau ketemu sama ibu. Wati, Ih, ibu lagi. Nggak bosan apa ganggu hidup saya, Bu? Saya aja udah bosan lihat muka ibu. Wati, ini Desi anak kamu. Apa kamu nggak mau mengakuinya lagi? Enggak. Saya udah nggak ngerasa punya anakku. Kenapa sih ibu ganggu saya mulu? Ibu mau jatuhin saya di depan semua orang. Kalau kamu malu mengakui Desi di depan orang banyak. Tapi ini kan anak kandungmu, Wati. Ya terus emangnya kenapa? Dia juga kan punya bapak. Kasih aja sama bapaknya penyakitan itu. Kan ada urusannya sama saya. Kecuali kalau bapaknya udah nggak mau lagi. Dia sudah meninggal. Dan kami diusir dari rumah kontrakan. Karena itu ibu putuskan untuk mencari kamu ke sini. Oh, akhirnya dia meninggal juga. Bagus deh. Tapi itu bukan urusan saya. Udah, sekarang ibu pergi. Sana pergi. Wati! Wati! Oh, jadi Wati udah punya anak dan punya suami. Mendingan kamu terima aja mereka di sini. Lagian kasihan anak kamu lagi sakit. Lagian kamu nggak perlu lagi repot-repot cari pembantu. Mereka kan bisa jadi pembantu kamu. Ide bagus juga tuh. Tapi kalau gitu kamu yang ngurusin ya. Oke, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Ibu tahu kan kenapa saya panggil ke sini? Sebenarnya saya takut tanggung resiko untuk menerima kalian tinggal di sini. Tapi ya karena saya mau berbaik hati sama kalian, terpaksa. Asal kalian harus ikuti semua perintah saya selama kalian tinggal di sini. Baik, Wati. Ibu akan turuti semua perintah kamu. Asal ibu boleh tinggal di rumah kamu bersama Desi anak kamu. Bagus. Dan asal ibu tahu ya, rumah ini belum jadi milik saya sepenuhnya. Karena rumah ini
masih atas nama Mas Dhani, laki-laki yang bersama saya selama ini. Mas Dhani belum tahu kalau saya sudah menikah dan punya anak. Dan saya tidak mau membuat Mas Dhani kecewa. Jadi mulai sekarang, Ibu jangan pernah memanggil saya nama Wati. Panggil saya Nyonya. Dan tolong Ibu ajarin sama Desi untuk tidak memanggil saya Ibu. Ngerti? Sekarang tolong bikinkan mie. Saya lapar. Cepetan. Cepat! Bagus juga mereka datang ke sini sendiri. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi cari pembantu. Nanti malam kamu nganterin aku kan, Manggung? Pasti sayang. Tapi kamu kalau misalkan ada godain aku, kamu jagain aku dong. Mobil Mas Dhani. Kok udah pulang ya? Cek, kamu keluar cepetan. Jangan lupa antar malam ya. Iya, cepetan. Udah ke belakang ya. Jangan salah. Wati, sayang. Selamat siang, Pak. Ibu, Mas, udah datang. Oh, ini pembantu baru. Ingat nggak, waktu itu ada wanita tua yang minta-minta di depan pagar rumah. Iya. Pantas saya sudah tidak asing dengan ibu. Ternyata ibu toh. Kan kasihan, dia tuh tinggal di jalanan. Jadi ya udah, aku jadiin pembantu aja di sini. Wati, ternyata saya tidak salah pilih. Selain kamu cantik, pintar, hati kamu juga lembut seperti bidadari. Ke kamar ya, Mas. Wati, makanannya udah siap. Mas, makanan udah siap tuh. Mau makan dulu atau langsung nunggu di kamar? Badan Mas pegal-pegal, Mas ke kamar dulu aja ya. Ya udah, nanti aku pijitin ya. Mari, Bu. Udah berkali-kali saya bilang jangan panggil saya Wati. Berani-beraninya di depan Mas Dhani kamu panggil saya Wati lagi. Iya, Nyonya. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, mulai sekarang panggil saya Nyonya atau Ibu. Awas ya, kalau kamu sekali lagi panggil nama saya Wati di sini, saya usir kamu dari rumah ini. Ngerti? Iya, Nyonya. Iya. Tapi tetap aja manggil saya Wati. Mulai sekarang dibiasain. Nggak ada orang pun panggil saya Nyonya atau Ibu. Jangan panggil Wati. Gak mau, Desi mau makan sama ibu. Jangan, sayang. Ibu kamu lagi sibuk. Makan dulu sama nenek, nanti sama ibu, ya? Gak mau makan sama ibu. Nanti ibu kamu marah. Pokoknya Desi mau makan sama ibu, gak mau sama nenek. Berisik tau? Bisa diem gak sih? Itu mulut dari tadi ngoceh aja. Nggak tahu apa di depan ada Mas Dhani tamu saya. Mau diusir dari sini? Maaf, Wat. Nyonya, Desi maunya makan sama ibunya. Saya nggak peduli. Dia mau makan kek, enggak kek. Jangan teriak-teriak. Kalau teriak terus, sumpel aja tuh mulutnya sama apa kek. Iya, Nyonya. Saya nggak mau Mas Dhani curiga sama saya gara-gara kalian. Kalau sampai itu terjadi, saya nggak akan pernah maafin kalian. Desi mau makan sama ibu. Jangan panggil saya ibu.
Desi mau makan sama ibu. Iya nanti, sabar. Ya. Ini baru makan sama ibu. Sekarang makan dulu sama nenek. Ya. Kok ibu jahat sih, Nek? Yuk, sekarang nenek suapin. Ada telurnya, ada mie. Halimah! Halimah! Iya, Nyonya. Lama banget sih. Saya mau pergi manggung. Dan tolong ajarin anak itu untuk panggil saya Nyonya. Jangan manggil ibu lagi. Ingat ya, kalau kamu masih mau tinggal di rumah saya, ikuti aturan saya. Jaga rumah. Ibu. Kamu kan sekarang udah terkenal, Saraswati. Harusnya kemana-mana pakai mobil sendiri dong. Minta beliin sama Mas Dani. Kalau masalah itu tenang aja, Mas. Udah aku pikirin soalnya. Nggak lama lagi, kita akan punya mobil sendiri. Jadi kemana-mana kita bisa naik mobil itu. Nah gitu. Mas Dani kamu itu udah cinta mati sama kamu. Kalau kamu suruh dia ceraiin istrinya, diceraiin sekarang pasti. Oke banget tuh kayaknya. Heh, anak sialan. Bangun. Bangun, kamu ngapain? Ngapain kamu tidur di sini, hah? Ibu, aku mau tidur sama ibu. Nggak bisa. Desi mau tidur sama ibu. Nggak bisa. Keluar nggak? Tidur sama ibu. Nggak bisa, keluar sekarang. Ya, keluar ya. Ayo, keluar. Sini kamu. Sini kamu. Halimah! Halimah!
Nih. Astagfirullahaladzim. Heh, Desi. Jangan pernah sekali-kali lagi kamu masuk kamar saya. Dan jangan pernah panggil saya ibu. Kenapa, Bu? Karena kalau kamu nggak nurut sama saya akan usir kamu dan nenek kamu keluar dari rumah saya. Mau kamu hidup di jalanan lagi? Hah? Desi, kenapa kamu bikin marah ibu? Yuk kita tidur di kamar nenek yuk. Nggak mau, Desi mau tidur sama ibu. Jangan sayang, di kamar nenek aja yuk. Nggak mau. Yes, ayo yuk. Jadi seru ya ada mereka? Seru? Apanya yang seru? Semenjak mereka di rumah kita ini, aku tambah pusing. Aku pindah ke Jakarta dari kampung, biar nggak ketemu mereka lagi, biar nggak pusing lagi. Kamu malah bawa mereka ke sini. Aku nggak bisa hidup tenang, tau? Kalau begini caranya, besok-besok aku masih pusing juga, aku akan cari pembantu. Biar bayar-bayar sekalian deh. Aku mau mandi dulu. Pet. Mandi dulu ya. Jadi di sini dia nyimpen perhiasannya. Ini kesempatan gua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Aduh, apaan sih itu berisik banget. Halimah! Halimah! Sadaqallahul Halimah, buka pintunya! azim. Buka pintunya! Ada apa, Nyonya? Ada apa? Nggak sadar? Suara kamu tuh udah bangunin saya tidur. Ngaji malam-malam. Sengaja. Biar semua orang dengar, biar semua orang tahu kalau kamu tuh orang soleh. Saya nggak bermaksud begitu. Kalau kamu mau ngaji terus, keluar dari rumah saya dan cari tempat yang lebih aman lagi supaya saya nggak keganggu. Iya. Iya. Kalau sama gelang keroncongku kemana ya? Kok hilang? Di rumahnya ada malingnya. Halimah! Halimah! Ada apa, Wat? Berkali-kali saya bilang, panggil saya Nyonya. Maaf, Nyonya. Maaf. Kamu tuh bukan apa-apa saya. Bukan ibu saya, bukan saudara saya. Kamu orang lain. Makanya kamu jadi pembantu di sini sama saya.
Baru berapa hari di sini udah bikin masalah. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Kalung dan gelang keroncong saya yang ada di sini sekarang hilang. Siapa yang curi? Saya nggak masuk ke kamar ini. Saya nggak berani, demi Allah. Nggak usah bohong kamu. Ada apa, sayang? Kalung dan gelang saya hilang. Yang ada di rumah sini kan kalau nggak ada saya, dia. Siapa lagi yang malingnya kalau bukan dia? Tapi saya nggak masuk ke kamar ini, Nyonya. Saya nggak berani, demi Allah. Nggak usah pakai bawa-bawa nama Allah. Kalau bukan kamu, siapa lagi malingnya? Bukannya semalam si anak kecil itu masuk kamar ini? Desi. Iya kan? Dasar anak kurang ajar. Rupanya dia masuk ke kamar saya untuk mencuri kalung saya dan gelang saya. Ayo, sekarang kita ke kamar Desi. Ayo! Sekarang Desi udah tinggal sama ibu. Desi senang deh tinggal sama ibu. Kurang ajar sih kamu. Kemana kalung dan gelang keroncong saya? Hah? Kamu kemana kan? Kalung dan gelang apa, Bu? Kalung dan gelang keroncong yang ada di kotak perhiasan ibu di kamar mana? Tunggu. Tidak mungkin Desi yang ngambil. Saya jamin. Untuk apa perhiasan itu? Saya udah gak percaya sama kamu. Kamu ngomong bener atau enggak? Saya udah gak percaya. Mana ada maling aku? Sekarang kemana itu? Hah? Kemana perhiasan saya? Kalian kan pencurinya? Tapi untuk apa? Desi itu anak kamu. Dia sayang sama kamu. Ibu juga sayang sama kamu. Nggak mungkin kami menyakiti kamu. Anak! Mas Dani? Jadi selama ini kamu telah membohongi saya, Wati. Enggak, Mas. Saya nggak pernah bohong sama Mas Dani. Mana mungkin saya bohong sama Mas Dani? Ini semua fitnahnya dia, Mas. Kamu sengaja ya ingin menjatuhkan saya di depan Mas Dani? Hah? Kamu tuh nggak tahu terima kasih. Udah saya angkat derajat kamu dibawa di rumah ini. Ini balasan kamu ke saya dengan mencuri. Sekarang kamu dan anak kamu pergi dari rumah saya. Ayo cepat pergi. Pergi. Sudahlah, kamu gak usah marah-marah seperti itu. Gak bagus buat kesehatan kamu. Dan kalau kamu marah seperti itu, cantik kamu jadi hilang. Udah ya. Ayo, kita istirahat di kamar ya. Nenek kenapa nangis terus? Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Harus pergi kemana lagi? Nek, ayo kita jalan lagi. Jalan, Nek. Bu, Bu. Ya, ada apa? Dompetnya jatuh. Terima kasih ya. Ibu kenapa? Saya diusir, Bu. Ibu mau kemana? Saya juga nggak tahu mau kemana. Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi selain cucu saya ini. Ibu bisa tinggal di rumah saya kalau memang ibu tidak punya tujuan lain lagi. Alhamdulillah. Tapi Bu, boleh saya ikut bekerja di sini? Iya, boleh saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ayo, mari masuk. Sudahlah sayang, nanti gampang. Kalung sama gelang kamu yang hilang itu
nanti akan saya ganti. Kalau perlu yang lebih mahal dan lebih bagus. Bener, Mas. Iya bener dong. Masa kamu nggak percaya sama saya? Saya itu tidak bisa kalau melihat kamu itu bersedih, sayang. Aku tuh sebenarnya sedih bukan cuma gara-gara itu, Mas. Aku pengen punya mobil sendiri. Kan biar kamu juga nggak usah repot jemput aku. Lagian juga kan aku males kalau setiap pergi mesti naik taksi. Soal itu toh, itu sih gampang. Saya masih ada 2 mobil di rumah. Nanti yang satu kamu pakai, oke? Tapi mobilku pokoknya harus lebih bagus dari mobil istri kamu, Mas. Iyalah, pokoknya apapun yang kamu minta dan itu membuat kamu senang, akan saya penuhi. Kalau perlu, dunia sekalipun akan saya persembahkan buat kamu. Sekarang, senyum dong yang manis. Nah, gitu dong. Soalnya kalau kamu senyum, dunia juga jadi ceria. Oke? Wati. Kamu? Syukurlah kamu masih kenal saya. Saya lama sekali menunggu telepon dari kamu. Kenapa kamu nggak pernah telepon saya? Saya selalu kangen sama kamu, Wati. Makanya saya selalu datang setiap pertunjukan kamu. Tapi kan saya nggak kenal kamu. Saya Arif, Wati. Saya kan pernah kasih kartu nama sama kamu. Kamu cantik sekali, Wati. Membuat saya bisa lupa diri. Saya mesti pergi dulu ya. Wati, tunggu. Tolong saya... Mas. Ini ruang artis, Mas. Anda siapa ya? Saya Arif. Saya salah satu donatur pada acara ini. Maaf, Mas. Tapi Saraswatinya udah mau naik ke atas pentas, jadi tunggu di luar aja ya. Oke. Wati, saya tunggu ya di luar ya. Wati! Kamu ngapain sih ngikutin saya? Saya hanya tidak ingin kehilangan jejak kamu lagi. Kalau perlu, malam ini kita bisa menikah. Menikah? Iya, Wati. Saya akan lakukan apapun untuk kamu. Demi saya mendapatkan cinta kamu, Wati. Tunggu, lepaskan! Sekarang Saraswati sudah menjadi milikku. Dan sebentar lagi kami akan menikah. Sebaiknya sekarang kamu angkat kaki dari sini dan lepaskan dia. Siapa kamu? Seperti kamu sudah tahu kan? Saya ini adalah calon suami Saraswati. Itu kan kata kamu. Saya mau dengar sendiri dari mulutnya Saraswati. Apakah kamu benar-benar calon suami dia? Kalau bukan, tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Saraswati mau menikah dengan siapapun. Kamu tidak boleh melakukan pernikahan selama susu itu tertanam di wajah kamu. Tapi kalau kamu melanggar, akan tahu akibatnya. Lebih baik kita dengar saja. Saraswati memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Baik. Udah. Nggak usah berantem deh. Saya tuh nggak ada kepikiran dan niat untuk menikah. Aku nggak ngerti kenapa laki-laki itu semua pengen nikah sama aku. Karena kamu wanita mahal, Saraswati. Kecantikan kamu, tarian kamu,
Itu yang membuat mereka jadi seperti itu. Masih nggak ngerti juga tuh. Mereka berusaha merebut kamu dari diriku. Kamu ngomongin siapa sih, Yang? Si Arif yang donatur acara itu? Iya, Tapi kan aku nggak bermaksud untuk nikah sama siapapun juga. meskipun sama Dani. Walaupun suatu saat nanti Dani ngancam untuk ngambil semua harta yang udah dikasih ke aku tetap nggak akan nikah sama dia. Terus kamu mau nikah sama siapa? Apa selamanya kamu mau hidup sendiri? Semua laki-laki yang bertekuk lutut karena mereka mencintai kecantikanku dan goyangan pinggulku. Nggak ada satupun di antara mereka yang benar-benar tulus mencintai aku. Aku akan menikah dengan laki-laki yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? Apa kamu mau menikah dengan laki-laki miskin seperti aku? Apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? Pasti sayang. Asal kamu janji kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa semua laki-laki jadi pengen nikah sama aku? Jadi bingung. Kalau aku nikah sama salah satu di antara mereka, nanti kekuatan susuku hilang. Tapi kalau aku nggak mau nikah juga, nanti takutnya mereka nggak mau lagi sama aku. Gimana ya? Bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? Apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? Pasti sayang. Tony. Kenapa aku jadi mikirin Tony? Wati pasti akan memilih aku. Karena dia menyangka aku adalah orang yang benar-benar tulus mencintainya. Padahal aku hanya memanfaatkannya hanya untuk harta. Aku udah mutusin kalau aku akan nikah sama kamu. Karena kamu udah baik banget sama aku. Kamu yang udah ngejadiin aku seperti sekarang ini. Dan yang paling penting, kamu udah membuat aku bahagia. Aku senang sekali mendengarnya, sayang. Ya. Tunggu! Oh. Ternyata kamu memilih manajer kamu yang kere ini, ha? Mas Dani, saya juga wanita biasa. Saya ingin kebahagiaan. Saya tahu Mas Dani nggak ada bedanya dengan laki-laki lain yang mencintai tubuh saya dan muka saya. Mas Dani nggak mungkin mencintai saya lagi kalau muka saya udah nggak cantik dan tubuh saya udah nggak bagus. Ya kan? Wati, kamu betul-betul mengecewakan saya. Saya mencintai kamu dengan tulus, Wati. Apa balasan kamu? Ini yang kamu lakukan buat saya. Maafin saya, Mas. Saya nikahkan Tony Binjainal dengan Saraswati binti Karim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Saraswati binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi?
Sa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kenapa mukaku? Mukaku kenapa jadi begini? Sayang. Wajah kamu kenapa, Wati? Aku sudah melanggar pantangannya, Mas. Aku melanggar pantangannya dengan pernikahan kita. Tapi aku yakin kamu gak akan ninggalin aku kan, Mas? Kamu gak akan ninggalin aku kan karena kamu cinta sama aku. Iya kan, Mas? Kamu menipu aku selama ini. Maafin aku, Mas. Aku gak tahu kalau ini seperti ini. Keluar kamu dari rumah ini. Gak mau. Keluar kamu. Aku gak mau pergi, Mas.